Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat walafiat. Dalam pembelajaran daring mata pelajaran ekonomi hari ini, materinya adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang ini, submaterinya adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, langsung kita bahas cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Di sini ada contoh soal atau studi kasus berupa kertas kerja dari PD Diva Jaya pada bulan Desember tahun 2015. Nah, dari kertas kerja ini, kita akan menyusun sebuah laporan keuangan perusahaan dagang. Dari contoh kertas kerja ini, maka untuk membuat sebuah laporan keuangan perusahaan dagang, langkah-langkah laporannya yang harus dibuat adalah laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan modal, yang ketiga, laporan neracanya. Mari kita bahas satu persatu bagaimana membuat laporan-laporan tersebut untuk disusun menjadi sebuah laporan keuangan perusahaan dagang. Baik, yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Kita akan merinci atau kita harus mengetahui penjualannya terlebih dahulu. Komponen dari penjualan itu adalah penjualan sebesar 302 juta rupiah. Bisa kita lihat dari sini, 302 juta rupiah. Kemudian, retur penjualan. Retur penjualan sebesar 5 juta rupiah. Di sini. Kemudian, potongan penjualan sebesar 2.780.000 rupiah. Seperti yang tercantum di kertas kerja di sini. Maka penjualan bersihnya sebesar 302 juta dikurangi 5 juta dikurangi 2.780.000 rupiah, maka akan menghasilkan penjualan bersih sebesar 294.220.000 rupiah. Sekarang kita hitung harga pokok penjualan. Di sini harga pokok penjualan yang ada di debit adalah 184 juta rupiah. Kemudian harga pokok penjualan kredit sebesar 74.750.000 rupiah seperti yang ada di sini di kertas kerja. Maka harga pokok penjualannya adalah harga pokok penjualan debit dikurangi harga pokok penjualan kredit. Hasilnya adalah 109.250.000 rupiah. Maka akan dihasilkan laba kotor dengan mengurangi penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Hasilnya adalah 184.970.000 rupiah. Terakhir kita akan menghitung beban-beban. Nah, di sini beban itu ada beban utilitas sebesar 3.750.000 rupiah seperti yang ada di sini. 3.750.000 rupiah. Kemudian beban gaji sebesar 4 juta
42 juta rupiah. Yang ini. Kemudian beban iklan. Beban iklan ini 3 juta rupiah. Di sini ada di kertas kerja. Kemudian beban penyusutan peralatan 8 juta rupiah. Yang ini 8 juta rupiah. Semua beban ini kita jumlahkan. Jumlah bebannya adalah 56.750.000 rupiah. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung laba bersih dengan cara laba kotor 184.970.000 rupiah dikurangi jumlah beban. Ini dikurangi, maka akan menghasilkan laba bersih sebesar 128.220.000 rupiah. Ini sama atau akur dengan yang ada di kertas kerja. Ini sama 128.220.000 rupiah. Di sini juga sama atau akur 128.220.000 rupiah. Berikutnya, yang kedua, kita akan membuat laporan perubahan modal. Maka yang harus diketahui adalah modal awalnya sebesar 50 juta. 50 juta ini dilihat dari yang sini. 50 juta. Kemudian labanya sebesar 128.220.000 rupiah. Seperti yang tadi sudah kita hitung. Yang ini. Kemudian laba ini kita kurangi preview. Previewnya itu sebesar 17.500.000 rupiah. Maka laba dikurangi preview. Hasilnya adalah 110.220.000 rupiah. Maka modal akhirnya adalah 50 juta ditambah penambahan modal atau laba. Hasilnya adalah 160.720.000 rupiah. Jadi, modal awalnya adalah 50 juta, mengalami perubahan modal menjadi modal akhir sebesar 160.720.000 rupiah. Karena mendapatkan laba sebesar 110.220.000 rupiah. Berikutnya, laporan neraca. Membuat laporan neraca formatnya seperti ini. Terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Sedangkan pasiva terdiri dari utang dan modal. Sekarang kita bahas harta lancar. Harta lancar terdiri dari kas 61.920.000 rupiah. Dari mana? Dari kertas kerja yang ada di sini. Kemudian piutang sebesar 61.500.000 rupiah. Semuanya tercantum di kertas kerja. Kemudian persediaan 70 juta rupiah. Dari sini. Berikutnya iklan dibayar di muka sebesar 2 juta rupiah. Seperti yang tercantum di kertas kerja. Maka dari sini total harta lancarnya adalah 195.420.000
rupiah. Dari aktiva ini juga ada harta tetap berupa peralatan sebesar 22 juta rupiah, seperti yang tercantum di kertas kerja. Dari peralatan ini, yang namanya peralatan akan mengalami penyusutan. Nah, penyusutannya sebesar 16 juta rupiah. Sehingga peralatan dikurangi akumulasi penyusutan menjadi sebesar 6 juta rupiah. Maka total hartanya adalah 195.420.000 rupiah ditambah 6 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 201.420.000 rupiah. Sekarang kita menghitung pasifanya. Pasifa itu ada utang. Utangnya terdiri dari utang dagang di sini sebesar 39.700.000 rupiah. Seperti ini. Kemudian ada utang gaji sebesar 1 juta rupiah. Seperti yang di bawah ini. 1 juta rupiah. Maka total hutangnya menjadi 40.700.000 rupiah. Kemudian modal. Modal dari pemilik ini adalah 160.720.000 rupiah. Berasal dari mana? Berasal dari perubahan modal yang telah kita hitung sebelumnya. Maka utang ditambah modal, total pasifanya menjadi 201.420.000 rupiah. Pasifanya sama dengan aktiva. Ini akur 201.420.000 rupiah. Pasifanya juga 201.420.000 rupiah. Baik, anak-anakku sekalian, demikian cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.